Di sini saya akan membacakan Departemen Diagnosis dan Tata Laksana Limfoma Non-Hodgkin. Pendahuluan, limfoma adalah keganasan jaringan limfoid yang ditandai oleh proliferasi sel limfoid yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Limfoma maligna sendiri mencakup 5% dari seluruhan tipe keganasan yang terjadi pada kepala leher di Indonesia. Sedangkan untuk penduduk yang terbanyak sebagai urutan ke-6. Etiologi sebagian besar LNH belum diketahui. Diagnosis LNH ditegakkan dari hasil pemeriksaan histologi, biopsi, eksisi. Tujuan penulisan tinjauan pusaka ini adalah untuk menjelaskan secara singkat diagnosis dan tata laksana limfoma non-Hodgkin. Pengertian limfoma sendiri merupakan keganasan primer pada jaringan limfe yang merupakan dari proliferasi dari sel limfosit dan merupakan keganasan non-epitelial paling sering pada kepala dan leher. Untuk limfoma sendiri pembagiannya terbagi atas dua, yaitu limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Untuk limfoma sendiri biasanya memiliki gambaran khas sel Breit-Steinberg, sedangkan limfoma non-Hodgkin biasanya bersumber dari limfoid B dan T. Secara epidemiologi, insiden peningkatan sekitar 3,4% setiap tahunnya, sedangkan LNH menduduki peringkat ke-6 kanker terbanyak dan mencakup 5% dari keseluruhan tipe keganasan kepala leher. Etiologi sampai saat ini belum diketahui, cuma ada beberapa faktor resiko yang terlibat, yaitu yang paling sering adalah imunodefisiensi seperti sindrom, ataksia, telangiectasis, sindrom, rheumatoid arthritis, dan SLE. Sedangkan untuk agen infeksius yang terlibat, yang sebagai faktor resiko yaitu seperti DNA HBV, papillori, human T-cell virus, dan AIDS. Sedangkan untuk lingkungan yang berpengaruh adalah ternak, petani, dan tukang kebun. Sedangkan diet yang berpengaruh, pasien yang meningkat pada orang yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak, merokok, dan yang sering terpapar ultraviolet. Ada beberapa klasifikasi, yaitu seperti rapator, yaitu rapator dibagi sebagai 4, yaitu limfotik atau poor differentiated. Biasanya tipenya nodular dengan diffuse. Untuk well differentiated, dia biasanya berbentuk diffuse. Sedangkan mix limfotik histiotik yaitu nodular dan limfositik histiosit, yaitu bentuknya nodular dan diffuse. Sedangkan untuk undifferentiated terbagi juga diffuse berupa Burkitt type dan non-Burkitt type, atau dikenal dengan lipoblastik. Untuk klasifikasi Kiel terbagi atas 4, sel B, sel T, sel B high grade malignancy untuk sel B, dan sel T-nya ada juga dengan high grade malignancy. Ada juga pembagian berdasarkan working formula dan WHO equivalent, terbagi atas low grade untuk WHO equivalent, intermediate grade, dan high grade. Untuk klasifikasi real, sel B merupakan yang paling banyak, 85%. Prima, yang sebelumnya tadi penting loh Prima, jangan dilewati. Justru yang penting tadi yang real, yang tadi coba working formulation, Pak. Oke dong. Maaf. Sebelum ini. Kill. Nah ini. Untuk klasifikasi Kiel terbagi sel B, yaitu berupa low grade malignancy, atau juga yang kedua limfositik, limfoplasmatik, plasmatik, sentroblastik atau sentrotik, folikular, yang ketujuh diffuse, dan 8 sentrotik. Untuk bentuk high grade malignancy bisa sentroblastik, imunoblastik, anaplastik, Burkitt lymphoma, limfoblastik, dan yang penting Burkitt lymphomanya aja, itu high grade berarti. Ya. Untuk patogenesis dari
limfoma yang utama. Yang pertama adalah awalnya pro sel B atau sel B reseptor ini dia akan direkomendasi oleh D dan J rekomendan. Lalu dia akan pecah membentuk RAG1 yaitu rekomendan activating gene 1 dan RAG2. Setelah dia menjadi matur, dia akan menjadi sel B naif dan dirangsang oleh antigen dan dia akan masuk ke pusat germinal center. Pada pusat germinal center ini akan terjadi dua modifikasi DNA, yaitu berupa SHM atau hypermaturasi somatik dan class switch recombination atau CSR. Reaksi-reaksi ini dimediasi oleh AID atau B cell specific engine activation induced cytidine deaminase. Nah, di dalam sel germinal center ini dia akan bisa berubah menjadi sentrosit yang menghasilkan follicular lymphoma dan sentroblast yang menghasilkan germinal center B atau GCB dan menjadi DLBCL atau diffuse large B-cell lymphoma dan bisa juga menjadi Burkitt lymphoma. Dan jika dia sudah dikeluarkan dari germinal center ini, dia akan dibagi oleh B-lim 1 dan BP1 atau kita kenal dengan Xbox binding protein 1. Dia akan berubah menjadi plasmablast yang akan menghasilkan ABC yaitu activated B cell dan DLBCL. Jika dia terangsang dengan adanya sekresi dari IgE, dia akan berubah menjadi plasma sel yang menghasilkan multiple myeloma. Untuk gambaran klinisnya, secara klinik adanya limfoadenopati superficial, adanya gejala konstitusional, gangguan orofaring, kelainan darah, kelainan pada abdomen, dan kelainan pada kulit. Untuk kelainan hematologi yang sering ditemukan adanya anemia normositik, adanya neutropenia, adanya trombositopenia, adanya limfom sel, dan adanya keterlibatan pada sumsum tulang. Untuk lokasi dan gejala yang muncul nasal, gejalanya akan seperti sinusitis, ada juga pandangan ganda dengan mata yang menonjol. Untuk jika timbul gejala di rongga hidung, akan timbul sumbatan di hidung dan perdarahan. Berasal dari mulut, akan timbul bengkak di daerah mulut, timbul nyeri dan adanya uluk. Bisa timbul serak, sesak, dan sulit menelan. Sedang untuk di kelenjar liur, pembesaran masanya bisa di parotis hingga dan menimbulkan gangguan saraf fasialis. Untuk stadium penyakit kita menggunakan staging secara Ann Arbor, yaitu yang pertama Ann Arbor 1 adalah keterlibatan satu regional atau extralimpatic organ satu sisi atau II. Untuk stage 2 keterlibatan 2 atau lebih node region dan struktur limpatik pada sisi yang sama pada sisi diafragma atau dengan keterlibatan yang terbatas pada organ ekstralimpatik atau jaringan tisu. Untuk stadium 3 keterlibatan limfonode region pada kedua sisi diafragma dengan keterlibatan pada spleen atau limpa atau terbatas pada organ ekstralimpatik atau keduanya. Sedangkan untuk stage 4 diffuse atau keterlibatan yang meluas di lebih atau ekstralimpatik organ tanpa keterlibatan limpatik. Setiap stadium dari non-Hodgkin bisa dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori A, jika pasien tidak mengalami adanya demam, keringat berlebih, dan penurunan berat badan.
Untuk tipe B, jika pasien demam, keringat berlebih, dan penurunan berat badan. Untuk kategori X, jika masanya besar atau adanya pembengkakan bulky disease. Untuk kategori E, area atau organ yang terlibat pada lymph node bisa menyebar lebih dari daerah sekitarnya. Sedangkan untuk CS dan PS merupakan clinical stage, dengan PS adalah pathological stage. Untuk anamnesis bisa dilakukan secara dua, yaitu kita bisa tanyakan pembesaran kelenjar getah bening dan adanya Malaysia dengan ciri yaitu berat badan turun 10% dalam waktu 6 bulan, terus demam tinggi 38 derajat dalam 1 minggu yang tanpa sebab, dan keringat malam hari. Terus biasanya disertai dengan adanya keluhan anemia, adanya keluhan organ, misalkan pada lambung atau nasofaring, atau dari penggunaan obat. Dan secara khusus kita bisa tanyakan ada tidak riwayat penyakit autoimun, ada tidak kelainan darah atau penyakit yang pernah diderita, seperti toksoplasma, tuberkulosis, dan mononukleosis. Untuk pemeriksaan fisik kita bisa lakukan palpasi dengan pemeriksaan KGB sekitar leher atau ketiak atau inguinal. Adanya juga pembesaran atau pembesaran organ, dan kita juga nilai ekok pasien. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa menggunakan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama laboratorium, kita bisa menggunakan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, urin analisa, dan LDH. Untuk biopsi, secara rutin kita bisa gunakan histopatologinya berdasarkan tipe real WHO dan working formula. Untuk biopsinya secara khusus imunoglobulin dan histokimia. Bisa juga kita periksa biopsi sumsum tulang dari 2 sisi spina iliaca. Sedangkan untuk radiologi kita bisa gunakan torak, foto PA dan lateral, CT scan torak, limfografi, CT scan wall abdomen, USG abdomen, dan limfositografi. Untuk cairan tubuh kita bisa pada cairan asites jika dia timbul asites, dan cairan cerebrospinal. Sedangkan untuk immunophenotyping kita bisa kan CD20 dan CD3. Jenis penata laksanaannya secara yang pertama adalah kita bisa menggunakan radioterapi. Radioterapi ini hanya untuk penyakit yang terlokalisir atau derajat 1. Dan untuk adjuvan pada bulky disease untuk mengurangi ukuran, dan tujuan paliatif pada stadium lanjut. Dosis yang umum digunakan adalah sebesar 200 centigrade dengan dosis total 3.000 hingga 4.000 centigrade untuk limfoma jenis dengan total 4.900 hingga 5.000 centigrade untuk limfoma jenis intermediate grade. Daerah-daerah yang disinari kita kenal dengan daerah mental, yaitu KGB superficial, supraklavikula, infraklavikula, mediastinum, dan daerah halus. Dengan jenis penerapan kemoterapi, kita bisa menggunakan kemoterapi tunggal, yaitu berupa klorambusil atau cyclophosphamide untuk LNH derajat keganasan rendah, dan terapi kombinasi yaitu terbagi atas 3, kombinasi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang pertama bisa menggunakan COP atau menggunakan COP dengan bleomycin, atau dengan Komla, atau dengan menggunakan CVP, atau dengan dengan COP BLAM, bisa juga dengan Promes MOPP dan MBA-COD. Generasi ketiga dengan Komla, Promes, Citabom, dan MACOPB. Pelaksanaan yang lain bisa menggunakan transplantasi sumsum tulang dan transplantasi. Ini merupakan terapi terbaru yang memberikan kesembuhan jangka panjang. Yang keempat, kemoterapi dengan dosis tinggi menggunakan sel transplantasi. Terus yang kelima dengan terapi imunomodulator seperti dengan pemberian interferon.
Dan keenam dengan target terapi dengan pemberian anti monoklonal seperti rituximab yang merupakan monoklonal antibodi. Untuk regimen yang paling sering dipakai adalah dengan CHOP, yaitu dengan dosis ini sebanyak 310 mg per meter kubik intravena pada hari pertama, dan hidroxychloroquine atau adrimacin 50 mg per meter kubik intravena pada hari pertama juga, dan oncovin atau vincristin 2 mg per meter kubik intravena hari 1 dan kelima. Siklus diulang setiap 3 minggu. Jika ada remisi pendek, kemudian ditambah lagi 2 siklus. Data terbaru menunjukkan bahwa pemberian anti-CD20 atau rituximab pada terapi memperbaiki tingkat remisi dari demensia. Untuk jenis LNH, untuk low grade 1 atau 2, tata laksa yang pertama adalah berupa radiasi, yang kedua kemoterapi, lalu dilanjut radiasi. Kemoterapi terutama pada stadium lebih dari 2, terus dengan kombinasi kemoterapi dengan imunoterapi, yang kelima radiasi. Sedangkan untuk low grade stadium 3 dan 4, kita bisa menggunakan rituximab, kombinasi pertama yaitu atau RCOP. Kontraindikasi, jika ada kontraindikasi kita bisa berikan COPP atau CHOP dan FN. Untuk LNH primer kita bisa berikan nukleosid dengan fluorabin. Bila kemoterapi kombinasi tidak dapat memberikan hasil, kita ganti dengan siklofosfamid atau klorambucil. Sedangkan untuk intermediate grade stadium 1 atau 2, kita berikan kemoterapi terutama CHOP, merupakan pilihan utama yang memberikan hasil yang lebih baik daripada radioterapi saja. Untuk intermediate grade stadium 3 dan 4, CHOP juga merupakan terapi standar, dan rituximab aktivitasnya sedang jika digunakan sebagai terapi tunggal. Pada 2 penelitian menunjukkan kombinasi antara CHOP dan rituximab memperbaiki hasil terapi. Sedangkan untuk high grade, kemoterapi kombinasi dengan dosis bertingkat dengan regimen bisa berupa cyclophosphamide, doxorubicin, vincristin, prednison, methotrexate, etoposide, cytarabine, dan methotrexate intravena. Untuk beberapa penelitian dan pengobatan terbaru untuk LNH, untuk kemoterapi saat ini yang tersedia ada betamustin atau Treanda dan pralatrexat atau polotin. Ada juga transplantasi sel induk, ini mempelajari efektivitas dari transplantasi sel induk non-myoablatif. Yang ketiga, target terapi yang terbaru adalah ibrutinib, alalisib. Yang kedua, inhibitor fosfatidil-inositase 3 kinase atau PI3K seperti defulisib dan copanslisib. Terus penghambat BCL2 seperti venetoclax, penghambat jalur khusus kinase seperti ruxolitinib, dan penghambat tirosin kinase seperti crizotinib untuk limfoma yang ekspresikan protein ALK. Yang keempat, dengan menggunakan imunoterapi, yaitu berupa antibodi monoklonal, seperti yang terbaru adalah eflatuzumab, yang menargetkan antigen 22, terus brensocatib vedotin atau adceteris, yang antibodi terhadap CD30, CAT8015 atau moxetumab vedotox, dia menargetkan juga sama antigen CD22, dan pinutuzumab vedotin dan IMG529 yang masih dalam penelitian. Dan pemberian imun checkpoint inhibitor yaitu pembrolizumab atau Keytruda atau nivolumab yang secara
garis besar memblokir pos pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan respon imun terhadap sel kanker. Imunoterapi lanjutan yaitu yang kedua adalah chimeric antigen reseptor. Reseptor ini bekerja dengan menempel pada protein pada permukaan sel limfoma, sehingga sel T kemudian dilipat gandakan dan dimasukkan kembali ke pasien. Mereka akan mencari sel limfoma. Yang terakhir adalah yang berikutnya adalah vaksin limfoma. Vaksin ini dirancang untuk membantu mencegah limfoma. Tujuannya adalah untuk menciptakan vaksin kekebalan terhadap sel limfoma pada pasien yang. Dan yang terakhir antibiotik, yaitu beberapa jenis limfoma sangat terkait dengan infeksi seperti MLT limfoma terkait oleh bakteri Helicobacter pylori, sehingga pemberian antibiotik berpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa membuat limfoma ini menjadi lebih baik bahkan hilang. Untuk prognosis, kita menggunakan International Prognosis Index, yaitu berupa scoring, dengan penilaian meliputi setiap indikator diberi nilai 1, yaitu jika usia lebih dari 60 yang meningkat, ECOG 2 hingga 4, dan ECOG 3 hingga 4, keterlibatan lebih dari 1. Dengan cara scoring yaitu 0 hingga 1, survival rate-nya 5 tahun, dan bebas untuk scoring 2 hingga 3, dan 4 hingga 5 hanya 25%. Ringkasannya, limfoma non-Hodgkin adalah keganasan primer limfosit yang berasal dari limfosit B dan T. Etiologi sebagian besar belum diketahui. Faktor risiko yang menyebabkan limfoma yaitu virus, human T leukemia virus, penyakit autoimun, dan defisiensi imun. Khususnya kita tegakkan berdasarkan analisa, fisik dan tulisan laboratorium. Untuk penegakan diagnostik pastinya, limfoma non-Hodgkin adalah dengan pemeriksaan histologi biopsi eksisi, selain pemeriksaan imunologi untuk menentukan jenis sel B atau sel T. Terapi limfoma non-Hodgkin, terapi spesifik yaitu radioterapi, kemoterapi yang paling berperan utama adalah CHOP, transplantasi sum-sum tulang, transplantasi sel induk, imunomodulator, dan targeter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Prima. Akan saya lanjutkan ke Presiden yang bertugas ya. Untuk penelaah materi ada Dr. Rahma, sudah siap? Dr. Rahma? Ya. Dr. Rahma, silakan. Suaranya kecil sekali ya, Dr. Rahma ya. Tidak mau izin dok, apakah sudah dok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Dr. Prima untuk penjelasan tentang tinjauan pustaka limfoma, terutama yang non-Hodgkin. Untuk penjelasannya sudah sangat baik. Saya rasa sudah lengkap dijelaskan dari pendahuluan hingga terlaksana dan prognosis. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Prima. Yang pertama, tadi tentang tata laksana dari beberapa tata laksana tadi dari banyak regimen obat-obatan, kira-kira mana yang paling efektif untuk diberikan kepada pasien-pasien LNH. Lalu yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa limfoma ini berkaitan dengan agen infeksius, terutama seperti EBV, lalu AIDS, HPV, Helicobacter, dan lain-lain. Dan juga untuk pada bab tata laksana juga dijelaskan tentang vaksinnya. Untuk vaksin, kira-kira vaksin apa yang cukup efektif untuk diberikan sebagai pencegahan, mengingat
vaksin kan cukup terbatas. Seperti EBV dan AIDS itu, seperti AIDS itu kan belum ada vaksinnya. Lalu hanya ada beberapa saja yang ada vaksinnya. Nah itu kira-kira bagaimana? Apakah dapat diberikan kepada misalnya keluarga pasien yang berhubungan dekat atau bagaimana? Lalu untuk pemeriksaan pada LNH itu kan kita memeriksa LDH juga. Nah, kira-kira apa hubungannya LDH dengan LNH ini? Kenapa harus diperiksa LDH-nya? Demikian dokter pertanyaannya. Terima kasih. Tadi berarti ada 3 ya? Iya dokter. Ada 3 pertanyaan. Ya, silakan dokter Prima. Tadi untuk vaksin itu kok tulisannya tadi untuk mengobati ya, bukan mencegah ya? Apa kebalik apa gimana coba nanti ya dilihat ya, di presentasinya itu. Terima kasih, izin akan mencoba menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1, di sini untuk terapi, kemoterapi, memang ada beberapa jenis kombinasi terapi berupa generasi 2 dan 3 dan terapi tunggal. Cuma berdasarkan beberapa penelitian sudah dijelaskan di TP-nya bahwa CHOP merupakan pilihan utama dengan keterlibatan dengan kombinasi monoklonal antibodi, dia akan memberikan angka keberhasilan yang lebih baik. Dan untuk generasi yang lain, untuk hasilnya belum terlalu teruji, tapi yang sudah teruji sekali adalah disarankan di literatur ada menggunakan CHOP dengan terapi kombinasi dengan monoklonal antibodi berupa rituximab. Untuk yang kedua, untuk virus atau vaksin, keterlibatan virus ini memang secara patogenesis dia bisa menyebabkan perubahan pada tingkat gen, yaitu pada RNA reaction-nya. Jadi terlihat di sini bahwa keterlibatan virus juga bisa menyebabkan mempengaruhi adanya gangguan di central germinal reaction. Dan pemberian vaksin di sini dikatakan vaksin izin bukan untuk membantu mengobati, jadi bukan sebagai terapi utama. Jadi dia hanya mencegah limfoma agar lebih meluas. Untuk pilihan vaksinnya sendiri ini karena ini merupakan masih penelitian, masih masuk dalam penelitian pengobatan terbaru untuk LNH, sehingga saat ini baru belum dispesifikkan untuk jenis vaksinnya. Nanti coba akan saya cari lebih lanjut untuk jenis vaksinnya. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, LDH, kenapa merupakan indikator penting pada LNH? Karena LDH sendiri itu biasanya secara tidak langsung dia akan ditemukan sering meningkat pada pasien dengan gangguan limfoproliferatif atau gangguan LNH. Sehingga LDH ini sendiri dapat digunakan sebagai acuan dari prognostik pasien. Semakin tinggi berarti otomatis gangguan pembentukan limfoproliferatifnya semakin banyak, sehingga otomatis semakin meluas atau semakin membesar si limfomanya, sehingga sebagai salah satu indikator. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dulu Dr. Rahma. Jadi untuk mengenai jawabannya Dr. Prima. Ya. Itu sudah cukup dokter, sudah cukup jawab. Nanti yang untuk jenis
vaksinnya, ya udah mungkin yang kita juga masih belum banyak mengenal untuk vaksin limfoma ini, dokter. Tadi untuk LDH juga ini ya, untuk fisiologinya tadi ya, Iya. kalau bisa dijawab kenapa kok bisa naik itu ceritanya gimana, itu kan lebih baik ya secara ilmiah ya. Coba nanti ditambahkan ya dokter Prima ya. Baik, dokter. Mungkin lebih baik kita jadi tahu alasannya untuk kepentingannya kenapa kok bisa naik tuh jalurnya bagaimana, mungkin lebih enak nanti. Kemudian untuk berikutnya ya, saya lanjutkan aja ke Dokter Santo. Ya, sebagai ini ya, tinjauan pustaka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama ya, bagian pada putus ya. Izin dong. Ini kalau yang di bagian ini Dokter Ahmad sama Dokter Santo di bagian ya. Tata tulisan. Izin dokter di kamar jaga dokter. Oh iya, putus-putus ya. Coba dites. Pakai handphone gue. Izin dokter. Ya. Untuk tata tulisan pada halaman cover itu harusnya ditulis cuma tinjauan pustaka saja, tidak ada pendahuluan, ada paragraf yang insiden LNH itu tidak ada citasinya yang pada tabel 2 tentang klasifikasi Rappaport. Sebaiknya Rappaportnya ditulis dengan huruf miring. Terus font yang digunakan untuk tabel dan gambar sebaiknya dengan ukuran 10. Terus pada halaman 30 pada halaman 30 itu ada, kalau memang menggunakan angka 2 Halo? yang titik 10 itu sebab dokter saat ini sudah dokter. Nah, ya. Halo? Iya dokter. Dokter Santo sudah ya? Sudah dokter. Agak jaringannya masih putus-putus, kita kurang jelas ya. Ini dari Dokter Wima juga pada waktu koreksi tadi bisa share screen-kan yang untuk filenya ya, sambil dilihat. Jadi nanti dicatat aja, nanti silakan ke Dokter Prima. Ya. Baik dokter. Ya. Saya langsung lanjutkan ke Dokter Dato. Ya. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tentang tinjauan pustaka dari makalah yang disampaikan kepada kami. Sebelumnya dari beberapa tinjauan pustaka yang ditampilkan pada makalah ini, kami yang pertama untuk secara umum untuk mengacu kepada tata aturan pada Vancouver. Jadi secara umum sudah memenuhi, cuman mohon izin untuk menyampaikan beberapa masukan. Yang pertama untuk tentang nama penulis. Jadi untuk nama penulis seperti pada tinjauan pustaka atau daftar pustaka yang pertama, untuk nama penulis pada Vancouver, nama depan ditulis
di nama depan ditulis sebagai singkatan dan diletakkan di belakang. Sedangkan di sini pada daftar pustaka yang pertama itu Anfani Ranjana. Mungkin barangkali semestinya Ranjana, kemudian A, jadi dengan membalik nama belakang jadi di depan, dan untuk nama depan diletakkan di belakang dengan kondisi disingkat, dokter. Terus kemudian untuk tahun diletakkan setelah judul. Jadi jika melihat kepada beberapa daftar pustaka yang ada di sini, ini diletakkan untuk tahun diletakkan setelah nama penulis. Jadi sepengetahuan kami untuk tahun diletakkan setelah judul, jadi diletakkan setelah edisi buku atau setelah jurnal. Jadi misalkan pada yang pertama ini untuk tahun mungkin bisa diletakkan setelah Lippincott William Wilkin, baru ada tahun, baru kemudian volume atau halaman. Kemudian untuk judul pada tata Vancouver untuk huruf kapital hanya digunakan pada kata yang pertama, sedangkan untuk kata-kata selanjutnya menggunakan huruf kecil. Jadi misalkan untuk yang pertama ini lymphomas of the head and neck, mestinya untuk huruf kapital hanya ada pada diletakkan pada huruf kapital pada kata yang pertama. Kemudian berikutnya untuk subbab dalam buku. Untuk subbab dalam buku, jika ada subbab yang diambil dari sebuah buku, maka perlu tambahan kata-kata in atau dalam. Di sini kita sudah menjumpai pada literatur nomor 1 dan nomor 6. Di sini sudah dicantumkan kata-kata dalam atau in. Cuman kami jumpai pada literatur nomor 2, 4, dan 5. Ini belum ditambahkan kata-kata in atau dalam. Berikutnya untuk tahun penulisan untuk buku literatur yang usia terbitnya kurang dari 10 tahun. Empat dan 5 ini untuk tahun terbitnya di atas 10 tahun, dokter. Dan untuk yang jurnal seperti pada nomor Sudah selesai? Sudah, dokter. Oh iya, ya. Nanti diserahkan ke dokter Prima ya. Mungkin ada tanggapan dulu dokter Prima untuk reaksinya. Ini kalau saya ada usul kalau misalnya ditampilkan oleh yang yang koreksi ya, dikasih tanda merah gitu bisa nggak ya? Supaya kita sama-sama juga bisa melihat semua ya secara online. Oh, jadi ya. harus dipakai filenya yang Word-nya itu loh. Di share screen bisa nggak kalau Word? Bisa ya? Bisa, Dok. Nanti Nah, itu. Jadi nanti dikasih tanda warna gitu loh, warna merah, mungkin yang koreksi gitu kan lebih enak. Itu ya. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Saya kembalikan ke dokter Wis dan dokter Willy mungkin, Dok. Ada tambahan, dokter, atau masukan? Ya. Tadi lihat dari beberapa kombinasi terapi yang digunakan, terutama pada beberapa tingkat yang terbagi-bagi dalam bagan tadi tata laksana ya. Ada yang low grade, ada yang stadium awal atau stadium 1-2, ada yang low grade stadium 3-4, kemudian ada yang intermediate grade stadium 1-2, intermediate grade stadium 3-4, maupun yang kemudian high grade. Jadi seakan-akan ada 5 tahap. Terutama memang yang terjadi di kita adalah yang intermediate grade sama high grade. Sehingga kemudian pilihannya seakan-akan menjadi pilihan yang monoton, CHOP terus. Tapi kan itu memang sesuai panduan ya. Jadi kalau terapi tunggal itu kan diberikan untuk yang low grade. Tapi kalau terapi yang sifatnya intermediate grade itu memang pilihannya CHOP,
kemudian dikombinasikan dengan monoklonal antibody rituximab, ataupun ditambah beberapa obat yang tergolong tanda kutip jarang diberikan, misalnya methotrexate, toposik, hitarapin maupun methotrexate intrathecal tadi disebutkan. Jadi kalau kita sebutkan secara spesifik kan ada diffuse large B-cell lymphoma itu ya memang hampir 85% disebutkan bahwa suatu limfoma non-Hodgkin yang ada di kepala leher itu merupakan suatu DLBCL. Bahkan beberapa studi menyebutkan presentasinya tidak 85-90% adalah DLBCL. Artinya menurut jenis histopatologinya bukan low grade, tapi jenisnya high grade. Jadi memang pilihannya CHOP ataupun CHOP yang ditambah dengan suatu monoklonal antibody, terutama golongan yang rituximab. Ya. Kemudian kalau kita melihat perbedaannya masing-masing, kalau kita secara spesifik melihat kemoterapinya sendiri, itu kan ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan yang berikutnya ya. Yang pertama itu tadi disebutkan ada apa tadi? Ada yang sifatnya CHOP, ya. Kemudian ya generasi pertama, kemudian generasi kedua, kemudian generasi ketiga ya. Yang pertama itu termasuk yang klasik ya, CHOP B ya, kita menyebut CHOP B, CHOP reomisin, jadi klasik CHOP ditambah reomisin. Walaupun sudah ditambah beliau itu termasuk masih golongan kombinasi generasi 1. Beberapa kasus pasien saya berikan BD-CHOP atau B-CHOP. Sebenarnya BD-CHOP sama bacot itu bleomisin, atriomisin, suaranya Wil, kokain, doxorubicin. Ya. Ya, jadi sama itu BD-CHOP sama bacot itu sama. B adriamisin, satunya adriamisin sama doxo itu kan nama alias saja. Ya, jadi beberapa kasus kita berikan kombinasi generasi 1 atau generasi 2. Yang paling sering generasi 1, mungkin hampir 70-80% pasien kita berikan generasi 1. CHOP atau CHOP B. CHOP B jarang ya, CHOP aja. Itu pun responnya cukup bagus ya. Jadi banyak yang kemudian jangankan siklus kelima, siklus ke-3, 4 sudah banyak yang secara klinis masanya tampak mengecil, ataupun secara klinis pasien juga lebih baik. Beberapa yang lebih sedikit presentasinya kita berikan bacot atau BD-CHOP. Jadi terlihat memang kemoterapinya monoton itu saja, tapi memang panduannya memang terbaiknya memang seperti itu. Jadi masih berarti sesuatu yang klasik yang masih bisa dipercaya, yang sampai saat ini masih bisa dipakai. Ya. Terus ya ini ada Promise, ada Citabom, ada Macop nih. Dulu ada yang baca siapa itu ya, yang pernah ada suatu tinjauan pustaka atau apa itu juga tentang limfoma, pernah membandingkan antara generasi 1 kemudian bandingkan generasi 2 terus bandingkan generasi 3. Jadi tidak ada perbedaan baik antara 3 dan 2, baik antara 2 dan 1, atau kan bahkan antara kombinasi dengan jenis gradasi grading histopatologi yang sama, yang satu diberikan generasi 1. Ada perbedaan memang, tapi secara statistik tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga sampai saat ini pun CHOP B maupun BD-CHOP masih sama kuatnya potensi untuk mematikan selnya dibandingkan dengan golongan-golongan kemoterapi generasi 3. Jadi kalau kita dipoli, regimen CHOP atau CHOP B atau BACOT atau BD-CHOP itu masih reliable, masih bisa dipakai untuk penanganan pasien-pasien kita. Gitu ya. Mungkin tadi ini ditampilkan yang penting, yang paling penting itu adalah penguasaan grading histopatologi sebenarnya. Geser lagi ke grading histopatologi, yang low grade, intermediate, dan high grade. Jadi kalau kita yang paling sering yang paling sering itu hampir seluruhnya ya, itu 2AE toh. Artinya ada 2 kelompok kelenjar limfa pada satu diafragma, abstinensia atau tidak ada sweating, kemudian weight loss sama apa tadi, keringat malam hari, terus kemudian weight loss, terus fever ya, demam. Rata-rata kan tidak ada itu. Jadi 2AE, sekarang ada. Ann Arbornya lihat. Ini, sebentar, bukan. Yang nah ini.
Ya, rata-rata kan kita 2 AE toh. Terus secara histopatologi, coba lihat. Miring lagi. Oh, miring. Geser lagi ke kiri. Geser lagi. Yang ekuivalen. Ya, terus. Sebelumnya lagi, previous. Terus. Nah, ini. Terus lagi. Geser ke kanan. Stop. Ya, ini lihat. Ini yang penting nih. Ya, WHO equivalent itu penting, lebih mudah dimengerti. Jadi walaupun secara klasik Working formulation seakan-akan menjadi suatu cikal bakal patokan penentuan klasifikasi pada limfoma, tapi itu pusing ya, ngapal kita sebagian banyak ya. Ini kemudian sehingga dipecah menjadi low grade, kemudian menjadi intermediate grade, kemudian menjadi high grade. Ada beberapa, tidak semuanya harus dihafalkan, tapi yang paling sering aja yang dihafalkan. Untuk yang kelasnya high grade yang dihafalkan minimal 2 yang paling atas itu sudah disusun berdasarkan seringnya itu. Nah, ya. Jadi kalau high grade, coba lihat yang BA ekuivalen yang paling kanan, kotak paling bawah high grade terdiri dari A, itu yang paling sering. DLBCL atau diffuse large B-cell peripheral T-cell lymphoma. Tadi disebutkan untuk high grade, ya, berapapun stadiumnya memang disarankan untuk memakai tidak kemoterapi tunggal. Ya. Tadi ada disebutkan kemoterapi tunggal bisa dilakukan hanya dengan siklofosfamid saja, ya. Itu untuk low grade maupun stadium 1. Tapi kalau sudah high grade seperti ini, misalnya secara penyakit kita sebut diffuse large B-cell, nggak boleh pakai itu. Jadi harus multi obat atau suatu regimen khusus yang untuk di kita pakai CHOP atau RCHOP atau bila ada penunjang imunohistokimia yang positif, atau kita bisa berikan BD-COD. Ya, di situ ada diffuse large B-cell lymphoma dan ternyata ekstra NK T-cell pun yang cukup sering juga masuk di situ. Jadi rata-rata yang di THT jarang kita ketemu marginal zone, follicular lymphoma kan jarang toh yang low grade. Hampir semuanya nggak tahu, mungkin karakternya memang yang keganasan di upper respiratory tract, kemudian keganasan di head and neck itu memang limfomanya sifatnya memang proliferatif, kemudian cepat ekspansi sehingga tergolong sebagai high grade. Ya, itu saja. Kemudian yang paling penting sebenarnya slide terakhir itu penting, cuman kalau kita mempunyai suatu scoring atau tatanan scoring itu biasanya kita menilainya angka demi angka sehingga menjadi kumulatif suatu angka final begitu loh. Ini kan 1 usia, 2 LDH, ECOG. Ini maksudnya bagaimana nih? Ini mungkin cukup lengkap tapi kurang bisa menjelaskan lebih detail bagaimana maksudnya ini. Itu kalau RFC misalnya taruhlah untuk scoring LPR itu kan ada RSI, RFS. Sistem scoringnya 1 sampai sekian misalnya. Disebut positif jika nih. Coba ini jelaskan. Masih indeks ini dok, setiap usia, jika pasien usianya lebih dari 60 tahun, kita berikan scoring 1 dok. Jika ada LDH meningkat juga kita berikan 1, jika ECOG pasien 2 hingga 4 kita berikan 1, jika anabornya 3 hingga 4 kita berikan 1, dan jika ekstranodal lebih dari analoginya pasien kita di THT bagaimana? Rata-rata usianya lebih 60 atau 50 lebih 60 ya. LDH-nya kita nggak periksa toh. LDH-nya nggak periksa. ECOG-nya rata-rata ECOG 1 ya pasien kita ya. ECOG 1. Anarbornya berapa kita? 2. Pasien-pasien kita rata-rata anarbornya berapa? 2 toh. Kan rata-rata jarang yang ke poplitea, ke abdomen kan jarang toh. Meski abdomen ditemukan spleen apa kan jarang toh. Jarang. Mohon maaf, putus-putus dok suaranya dok. Terima. Sudah jelas? Jelas? Ya, jelas. 2 dok. Kalau kita seakan-akan menilai ini pada pasien nyata kita di poli atau di ruangan ya. Rata-rata pasien kita berapa? Ini kalau kita mau seakan-akan kalau ditanya multi center lain kira-kira survival YT Karyati Biro gitu loh. Usianya pasien berapa? Usia 5
Dok, mohon maaf, terputus dok. Mohon maaf. Jelas enggak? Jelas? Jelas Jelas. enggak? Jelas dok. Jelas. Enggak, kalau di terakhir itu pasien kita rata-rata dikupas satu persatu coba, pasien yang di THT Karyadi. Untuk pasien di THT Karyadi rata-rata usianya 60 plus. Iya dok, 60. Ya. LDH tidak terdeteksi. Untuk saat ini sudah mulai dicanangkan untuk pemeriksaan LDH setiap pasien NLH dok, non-Hodgkin. Ekor? Untuk ekor rata-rata 1. 1 hingga 2 dok. Gitu. Arbor tergantung. Rata-rata kita 2. Rata-rata kita 2. Berarti untuk kita berapa survivalnya? Kita masuk berapa? 75% dok. Maaf, 50% dok. 50%. 50%. Kita 50%. Tapi kok saya malah melihat ya beberapa kasus terutama LNH yang spesifik tonsil yang dioperasi terus asalnya primer hilang terus kemudian kita kasih chop atau kemudian ada kesempatan kita ngasih air chop. Selalu pada kemo ke-4, ke-5, ke-6 tuh kok bagus sekali ya. Jadi malah mengalahkan stadium-stadium nasofaring yang stadium 2 dan 3 itu. Jadi seakan-akan malah kemudian prognosisnya suatu limfoma itu menjadi lebih baik daripada suatu karsinoma terutama undif-CA nasofaring itu. Itu sih. Ya itu aja yang memang harus diingat bahwa rata-rata adalah high grade, rata-rata adalah diffuse large B-cell lymphoma dan kita masih memakai suatu kombinasi terapi kemoterapi klasik yaitu CHOP, R-CHOP ataupun PD-CHOP atau PA-CHOP. Ya, itu Dr. Iman. Dr. Fikri ada yang mau ditambah? Ya. Oke. Ya, jadi ini memang penting sekali dalam prognosis ya. Karena kan kesannya limfoma itu sangat sensitif sekali terhadap kemoterapi ya. Karena dulu awal-awalnya juga dulu radioterapi tidak ada tempat untuk limfoma. Tapi setelah ditemukannya ternyata beberapa grading atau klasifikasi, ternyata amat ada tempat untuk radioterapi, terutama untuk kasus-kasus yang refrakter ya atau yang relapse. Jadi memang kesulitan dalam arti kata begini, dulu saya pernah ikut beberapa penelitian tentang ini. Memang pertama kasusnya sedikit, yang kedua memang sering terlewatkan ini limfoma ini kadang-kadang ya. Apalagi kalau limfoma maligna kan kasusnya juga nggak banyak. Ya, non-Hodgkin itu karena memang hampir sebagian besar di head and neck itu LNH semua ya. Apalagi yang ya umumnya ekstranodal kan, itu cukup banyak. Jadi prognosisnya jadi penting sekali. Nah ini Prima, kamu di makalahmu itu kamu mencantumkan itu prognosis hanya melihat dari apa? Kamu tidak menggunakan indeks IP ya? IP-mu nggak kamu tulis di situ? Kamu menggunakan apa ini? Prognosis di dua kelompok prognosis yang tipe indolen sama yang agresif saja. Ya, menurut siapa ini? Yang penting juga sama itu. Ada yang memakai apa? Yang tipenya indolen, mana yang nah itu penting. Nah, makanya ini mestinya harus disebutkan semua. Nanti mana yang kira-kira paling? Ini kamu hanya menuliskan IP, tapi scoringnya tidak kamu tulis di sini. Nah, ini yang nanti akan mau dipakai oleh Fahri nih ya, kita untuk menilai apakah IP ini sesuai enggak nih. Makanya salah satu itemnya adalah LDH. Ada peningkatan. Karena memang khas sekali. Beberapa kasus saya lihat dari 10 kasus waktu pertama kali dulu kita memulai penelitian ini Fahri ini. Iya, Dok. Itu kalau ada peningkatan lebih dari 500 itu memang prognosisnya jelek sekali. Tapi awalnya misalnya dia 500 terus turun-turun itu relatif tadi yang sebutkan Dr. Willy. Rata-rata bagus itu. Siklus keempat, apalagi primernya diambil, langsung kempes. Jadi ini nanti Fahri juga sebaiknya bandingkan juga nih dengan yang prognosis yang metode indolen sama yang agresif. Nanti gimana kira-kira kan faktor prognostik kan penelitiannya kan? Ya, Dok. Nah itu nanti yang seperti ini nanti kira-kira seperti itu. Memang yang
karena kesulitan dalam melakukan klasifikasi, makanya dipakailah klasifikasi yang tadi formula working formulation tadi yang disesuaikan dengan WHO. Karena sulit sekali pada dasar untuk menentukan, karena ternyata klasifikasinya banyak sekali. Untuk pelajar getah bening itu banyak sekali jenisnya, sehingga zaman dulu waktu sebelum ada formularium itu pernah kita waktu zaman dulu masih awal-awal menggunakan kemo di THT, saya ingat itu ada kasus-kasus misalnya nih karsinoma nasofaring yang WHO 3 itu kalau tidak respon terhadap pengobatan standarnya, kita lakukan BDCOD itu dengan BDCOD, ternyata disebutkan juga di situ yang WHO 3 yang ANDIV itu memang ada mirip-mirip juga dengan kalau di working formulation itu yang DBCL itu ya itu yang makanya pengobatannya dengan BDCOD itu mengenai semuanya. Ya, jadi memang nanti klasifikasi itu yang nanti harus kamu rubah, ya, kamu bandingkan ya. Artinya begitu. Prima juga nanti dimasukkan nanti bagaimana scoring, karena ini penting sekali. Artinya jangan PHP nih kita nih, ya kelihatannya bagus nih 1-2, tapi nanti relapse. Karena kita juga beberapa kasus refraktor cukup banyak ya. Itu yang kedua di sini juga Prima belum memasukkan nih untuk kasus refraktor pilihan terapinya apa nih kemonya. Selama ini kan kita sudah memakai itu dengan penambahan ifosfamid ya. Penambahan ifosfamid untuk kasus-kasus refraktor. Jadi mungkin itu nanti perlu ditambahkan juga sehingga menjadi ya lebih komplit. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya, kita bisa harus lebih sistematik mungkin ya nanti kalau dalam membuat diagnosis LNH ya, sehingga ini untuk bahan penelitian juga nanti. Mungkin grade-nya perlu dicantumkan ya Will ya. Ini grade apa sehingga bisa lebih memaksimal, nanti kalau ada penelitian bisa lebih maksimal, karena kalau nanti hanya menyebutkan jenisnya, wah ini termasuk grade apa, nyari lagi kan. Jadi mungkin nanti setiap kali kasus diimbangkan sama nasofaring itu kan biasanya kan sudah di WHO 1, kemudian makanya kalau kelemahannya yang kita yang di limfoma itu kan justru yang dimasukkan adalah yang 2AE-nya, tapi justru histopatologi. Ya, mungkin tapi untuk tidak masukkan nanti subclass grade-nya dituliskan aja ya dok ya. Ya, grade-nya tuliskan. Dan nanti langsung di scoring sejak awal ya. Jadi prognosis awal itu langsung disebutkan coba. Menurut IP ya tulis aja gitu. Scoringnya begini nanti. Jadi kita bisa lebih tahu nih kira-kira untuk kedepannya. Oh nanti karena siklus pertama, kedua kan nanti prognosisnya kan jalan ya kan. Oh ternyata ada penurunan. Nah berarti karena prognosis itu kan mesti kan ditegakkan sebelum kita melakukan tindakan. Oh ini dalam kondisi begini prognosisnya apa nih ya? Gitu. Tuh, kadang ada tuh LDH-nya udah 1000, wah, itu udah sulit sekali itu. Biasanya nanti pasti terutama kasus-kasus yang NKT cell ya, yang udah T cell limfoma. Jadi mungkin itu saja nanti Prima ya. Prima untuk tolong ditambahkan itu. Kemudian yang ketiga, nah sekarang tuh ada permintaan nih dari BPJS, dia tidak hanya meminta pemeriksaan CD20, ada juga CD3 dan satunya apa ya? CD apa ya? Nah itu nanti tolong kamu masukkan juga kepentingannya apa tuh? Ada nggak secara teori di situ pemeriksaan itu yang dia menunjukkan nanti dia adalah B-cell limfoma. Nah ini karena kemarin ada kendala nih kita pemberian rituximab ini ada restriksi dari BPJS. Kemudian tadi saya lihat patofisiologinya itu, padahal dalam pemberiannya itu ada pemberian monoklonal dengan tirosin kinase ya. Kok nggak lihat ya di situnya ada di bagan itu tadi tidak melihat ada peluangnya di situ untuk memberikan golongan tirosin kinase ya. Kira-kira di mananya dia menghambat di sisi mana kalau kita memberikan tirosin kinase? Coba nanti cari pathway-nya
tirosin kinase pada penghambatan suatu limfoma non-Hodgkin ya. Coba nanti sambil untuk ditambahkan di situ, sehingga ini bagus ini anumu apa tinjauan pustakanya tadi tinggal ditambahkan saja, jadi bisa sebagai panduan nanti untuk selanjutnya. Mungkin itu aja Dokter Nur. Ya. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Mungkin tadi Dokter Firma mungkin ada yang kurang harus dikoreksi kembali ya, belum dikumpulkan ya, nanti dikonsultasikan kembali ke pembimbing juga. Ya. Mungkin saya langsung lanjutkan ya dok, untuk yang Dokter Ahmad ya. Silakan.